A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Wadhkur rabbak, wadhkur lan nyebuta sira rabbaka ing pangerane sira. Wadhkur lan elinga sira nyebuta sira rabbaka ing pangerane sira. Ai masyiatahu tegese ing kekarepane Allah, ing pangarsane Allah. Mu'allaqan hale atau mu'alliqan hale gantungaken biha kelawan masyiah, biha kelawan masyiatah. Idza nasita nalikane lali sapa sira at-ta'liqa ing gantungaken biha kelawan masyiatah. Idza nasita nalikane lali sapa sira at-ta'liqa ing gantungaken biha kelawan masyiatah. Wa yakunu lan ana apa zikruha nyebutaken ing masyiatah ba'dal lisani ba'dan nisyani ing dalam sawise lali iku kadzikriha kaya nuturaken ing masyiatah ma'al qoli sertane ngucapaken kadzikriha kaya nyebutaken ing masyiatah ma'al qoli sertane ngucapaken. Qala ngucap sapa Al Hasanu Imam Al Hasan wa ghairu lan liyane Al Hasan madama ing dalam selagine langgeng sapa wong iku fil majlisi ing dalam majlis, iku fil majlisi ing dalam majlis. Jadi ayat sebelumnya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu katakan untuk sesuatu berkata begini, saya sungguh akan melakukannya besok kecuali Allah menghendaki. Jadi setiap kita akan melakukan sesuatu, jangan katakan besok akan melakukannya kecuali dengan menggantungkan kehendaknya Allah dengan perkara itu. Seperti janji atau memberitakan sesuatu, maka jangan katakan pasti, jangan katakan besok kecuali kita mengatakan insya Allah. Jadi kalau kamu ingin melakukan sesuatu untuk waktu yang akan datang, maka katakan saya akan melakukannya besok apabila itu merupakan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi harus dibarengi dengan insya Allah. Ini karena Rasulullah ketika ditanyai mengenai anak muda yang masuk ke dalam gua itu bagaimana ceritanya, lalu Kanjeng Nabi mengatakan besok saya akan menceritakan tanpa mengatakan insya Allah. Lalu turunlah ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Turun ayat sebelumnya ya tentang kisah Ahlul Kahfi itu, kemudian ayat ini. Ya. Ghadan ujibukum, kata Nabi begitu. Lalu setelah itu wahyu tidak turun-turun selama 15 hari, lalu turunlah surat Al-Kahfi ini. Wadhkur rabbaka idza nasit. Bagaimana kalau lupa?
Kita lupa tidak mengatakan insya Allah. Tiba-tiba saya besok mau pergi, saya besok mau ke Jakarta. Ketika kamu lupa, tetap kamu sebut Tuhanmu, tetap kamu sebut, kamu ingat kepada Allah. Jadi ketika lupa tidak mengatakan insya Allah, kemudian ingat, sadar bahwa dia tidak meninggalkan kalimat insya Allah, maka susulkan kalimat insya Allah itu. Entah itu jedahnya itu lama atau pendek. Wadhkur rabbaka idza nasita wa idza nasit, wadhkur rabbaka idza nasit. Cepat langsung kita ikuti dengan kalimat insya Allah. Ya. Setelah itu sadar, oh saya tadi tidak insya Allah. Jadi insya Allah itu mengandung barokah ya, mengandung ada faktor X yang menjadikan akhirnya apa yang ia janjikan itu terpenuhi gitu. Jadi jangan sekali-kali kamu berjanji, jangan sekali-kali kamu mengatakan sesuatu, akan melakukan sesuatu kecuali dengan menggantungkan dengan kalimat insya Allah. Kalau kamu lupa menggantungkan sesuatu dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah, lalu kemudian ingat setelah lupa itu, maka sebutlah kalimat insya Allah. Maka ingatlah bahwa itu adalah merupakan kehendak Allah dengan diucapkan insya Allah selama orang itu berada di majlis, madama fil majlis. Kata Imam Al-Hasan, madama fil majlis, sepanjang masih ada di majlis itu. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qul ngucapa sira Muhammad asa an yahdiyani, menawa yenta nuduhaken ing ingsun sapa rabbi pangeran ingsun, atau asa an yahdiyani supaya yenta nuduhaken ing ingsun sapa rabbi pangeran ingsun li aqraba maring ingkang luwih parek min hadza ketimbang iki pane rasyadan pituduhe, hidayatan tegese hidayah pituduh. Wa qad fa'alan teman-teman wis ndadekaken, wis nglakokaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono yahdiyani rabbi. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Walabithulan meneng sapa ashabul kahfi, sapa fityah fi kahfin ing dalam gua ashabul kahfi, salasami'atin ing dalam 300. Lafad mi'atin bitanwini kelawan diwaca tanwin. Salasami'atin sinina piro-piro tahun. Sinina piro-piro tahun. Lafad sinin atfu bayanin iku dadi ataf bayan. 300 rupane piro-piro tahun. Wah, iku. Atfu bayan iku dadi ataf bayan li salasimi'atin, kedua lafad salasimi'atin. Wa hadis sinuna utawi ikilah piro-piro tahun as-salasami'atu kang 300 inda ahlil kitabi ing dalem munggu ahlil kitab iku syamsiyatun tahun kang bangsa syamsiyah. Wa tasidulan nambahi opo al qamariyatu tahun qamariyah alaiha ing atase salasumi'ah indal arabi ing dalem mungguwe wong Arab tis'a sinina ing 9 tahun. Tis'a sina ing 9 pira-pira tahun. Wa qad dzukrat lan teman-teman wis den sebut lan den tutur apa tis'a sinin ya. Fi qali ing dalam dawe Allah wasdadu tis'a ing dalam dawe Allah wasdadu tis'a wasdadu lan nambahi sapa ahlul kahfi tis'an ing 9
ai tis'a sinin tegese ing sanga pira-pira taun. Fatsalatsumi'ati mangka utawi 300 asyamsiyah tukang bangsa syamsiyah iku 300 watis lan sanga apane qomariyatan qomariyah. Jadi kan ada dua tahun itu, ada tahun syamsiyah, ada tahun qomariyah. Kalau syamsiyah menggunakan peredaran matahari yaitu Masehi itu, kalau qomariyah menggunakan peredaran bulan yaitu Hijriyah itu. Jadi 300 tahun syamsiyah sama dengan 309 tahun qomariyah. Karena yang 100 tahun itu lebih 3. 100 tahun itu sama dengan 100 tahunnya tahun syamsiyah sama dengan 103. Nah, berarti 300 tahun sama dengan 309. Jadi 300 atau 300 tahun gitu. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ashabul kahfi itu mendiami mendiami gua ya. Tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun dan 9 tahun, berarti 309. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Qul ngucap sira Muhammad, Allahu utawi Allah, Allahu utawi Allah iku a'lamu luwih weruh bima labithu kelawan oleh yenta manggon sopo ashabul kahfi. Bima labithu kelawan oleh yenta manggon atau netep sopo ashabul kahfi mimman ketimbang wong ikhtalafu kang perbedaan kang berbeda sopo man fihi ing dalem ma labithu wa huwa utawi ikhtalafu iku ma perkara taqaddama kang perkara kang wis dingin apa zikru nuturaken ing ma. Lahu iku kedue Allah ghaibus samawati utawi samare pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lahu ghaibus samawati wal ard. Ai ilmuhu tegese ilmune as-samawat wal ard. Ilmu tegese ilmu as-samawat wal ard. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakan Muhammad, Allah lebih tahu tentang berapa masa tinggalnya ashabul kahfi dalam gua itu. Kalau kamu tidak mengerti tentang berapa lamanya ashabul kahfi tinggal dalam gua itu, maka jawablah, katakan Allahu a'lam bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Tidak ada yang mengetahui mengenai langit dan bumi ya. Apa rahasia di balik langit dan bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memiliki pengetahuan yang samar di balik langit dan bumi ya. Jadi nggak usah berdebat, tidak usah berselisih pendapat. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 300 tahun atau berapa tahun. Nggak usah. Katakan Muhammad, Allahu a'lamu bima labithu. Allahu a'lamu bima labithu. Tidak penting mengenai masa di mana ashabul kahfi tinggal di dalam gua itu. Fi miqdari muddati lubthihim. Nah, tapi setelah
Allah menghabarkan tentang masa tinggalnya Ashabul Kahfi dengan firman-Nya tadi, yaitu apa? Walabithu fi kahfim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a, maka itulah kabar yang benar, itulah perkara hak yang tidak diragukan lagi. Jadi mengenai kabar yang yakin tentang keterangan berapa jumlah Ashabul Kahfi dan berapa lama tinggal di dalam gua adalah semata-mata ada di sisi Allah. Keyakinannya ada pada sisi Allah, karena Allah lebih mengetahui segala sesuatu. Adapun orang-orang pada mengatakan bahwa jumlah Ashabul Kahfi, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5 tinggal di gua itu, ada yang mengatakan sekian tahun, ada yang mengatakan bahkan sebagian ada yang mengatakan sehari, sebagian ada yang mengatakan setengah hari. Itu merupakan dzunun, merupakan dugaan, merupakan perkiraan yang tidak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Absir bihi wa asmi'. Absir, gawok temen oleh ningali sapa bihi Allah, ai billahi tegese Allah. Hiya utawi absir iku sighatu ta'ajjubin, sighat ta'ajjub. Wa asmi' bilan gawok temen oleh midanget oleh mirungu sapa bihi Allah, kadzalika halaka mengkon-mengkono hiya sighat ta'ajjub. Bima'na ma absarahu wa ma asma'ahu, gawok utawi swiji-wiji iku absarahu ningalaken apa ma ing Allah, ningalaken apa ma ing Allah, wa malan gawok utawi diswiji-wiji ku asma'ahu mirengaken apa ma ing Allah, wa huma utawi absir lan asmi' iku ala jihatil majazi ing atase dalan majaz. Wal muradu utekan dikarepaken iku annahu ta'ala setune Allah ta'ala iku la yaghibu ora samar an basori saking peningale Allah, wa sam'ilan pengrungone Allah apa syai'un swiji-wiji, apa syai'un swiji-wiji. Jadi kita harus takjub, kita harus aneh. Allah hebat sekali ya penglihatannya, Allah hebat sekali ya pendengarannya, gitu loh. Hebat sekali ya Allah penglihatannya, hebat sekali ya Allah pendengarannya, bisa menjadikan Ashabul Kahfi tidur sampai 309 tahun kemudian bangun lagi ya, dalam keadaan seperti semula, nggak berubah. Absir bihi wa asmi', itu kan karena sifat basar dan sifat samanya Allah kan, karena sifat basar dan sifat samanya Allah ya. Jadi absir dan asmi ini keduanya merupakan sighat ta'ajjub dan sighat mubalaghah. Innallaha ta'ala labasirun bihim sami'un lahum. Nah itu. Jadi seakan-akan kita mengatakan ma absarahu wa ma asma'ahu. Apa yang menjadikan Allah melihat kepada segala sesuatu yang maujud? Apa yang menjadikan Allah mendengar terhadap segala sesuatu yang maujud? Tidak ada samar bagi Allah. Tidak ada samar, tidak ada sesuatu yang samar satupun bagi Allah. Jadi sama dengan kita mengucapkan fala ahada absara minallah wala asma'. Tidak ada seseorang yang lebih melihat dan lebih mendengarkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takdirnya fala ahada absara minallah wala asma'. Atau fal ahada absar minallah wala asma'. Makanya dulu
ma lahum min dunihi min waliyyin wala nasir. Tidak ada selain Allah yang menguasai segala sesuatunya. Allah tanpa wazir, Allah tanpa nasir, Allah tanpa pembantu, tanpa penolong. Ya itu. Ya. Ya kan? Allah bisa menjadi apa? Allah bisa membuat Ashabul Kahfi yang bertahan segitu lamanya di dalam gua tertidur. Lalu kemudian boleh, itu kan merupakan sifat basornya Allah. Ya. Merupakan sifat basornya Allah. Kemudian bangun lagi, itu juga merupakan sifat samanya Allah. Bisa tidur sekian lama kemudian bangun lagi. Tapi ada yang lebih aneh, itu bukan merupakan yang teraneh. Yang aneh justru alam semesta ini. Matahari, langit, bumi, laut, pohon-pohonan. Kita manusia juga ini. Coba matahari setiap pagi muncul dari timur, tenggelam di arah barat. Tiap hari itu rutin itu. Apa itu enggak lebih aneh? Manajemennya itu berarti hebat sekali itu. Enggak pernah terjadi matahari terbit dari ufuk barat lalu kemudian terbenam di ufuk timur. Enggak pernah kan? Nah, itu merupakan perwujudan daripada sifat basor dan samanya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa basor dan samanya Allah, sedetik saja rusak alam ini. Rusak alam ini. Dengan sama dan basornya Allah, maka alam ini tercipta. Alam ini teratur, tertata dengan rutinitas yang begini indahnya. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore, ada dingin, ada panas, ada hujan, ada kemarau. Luar biasa ini. Tumbuh-tumbuhan dari mulai bibit, tumbuh, berkembang, berbuah, ya Allah, luar biasa. Masya Allah. Dari yang tadinya air sperma dengan ovum, lahirlah bayi. Dari mulai orok yang tidak bisa apa-apa, kemudian bisa berkata, bisa melihat, bisa bergerak, bisa jalan, bisa lari. Ya Allah, bisa menerima pelajaran. Luar biasa itu. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Ma lahum oranana iku lahum kedue wong akeh li ahli samawati kedue penduduk langit wal ardi lan bumi. Min dunihi saking liyane Allah min waliyin utawi kang nulungi ay nasirin tegese kang nulungi wala yusyrikulan orangnya kutoni sapa Allah fi hukmihi ing dalam hukume Allah ahadan ing wong siji li anu kana setune Allah li annahu karena setune Allah ku ghaniyun semugi minasyariki saking zat kang nyakutoni minasyariki saking kang nyakutoni baik penduduk langit atau penduduk bumi tidak ada selain Allah yang bisa menolong. Tidak ada penolong, tidak ada wali, tidak ada pelindung selain Allah. Wala yusyriku fi hukmi ahada. Allah tidak bersekutu dengan siapapun dalam melakukan kebijakannya, hukumnya, karena Allah bebas dari syirik. Allah tanpa syirik. Ya. Ghaniyun 'anis syirik, tanpa ada yang menyekutuinya. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Ya. Jadi dari mulai awal sampai ayat ini
ini merupakan cerita Ashabul Kahfi. Mari kita ambil pelajaran. Pertama, kisah Ashabul Kahfi ini bukan cerita satu-satunya cerita suatu keanehan, suatu keajaiban dari ayat-ayat Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Menciptakan langit, menciptakan bumi dan seisinya itu lebih aneh, lebih ajaib daripada cerita Ashabul Kahfi ini. Mengasingkan dirinya, pengasingan yang dilakukan oleh para pemuda yang beriman menuju gua. Mereka adalah putra-putra pembesar kota yang dikuasai oleh raja namanya Dakyanus, seorang raja kafir. Dalam rangka apa? Lari dari fitnahnya orang-orang kafir, lari dari cobaan, dari ancaman orang-orang kafir, para penyembah berhala. Ini merupakan dalil, petunjuk, sesuatu yang menunjukkan yang jelas bahwa lari dengan membawa agama, hijrah meninggalkan keluarga itu merupakan hal yang benar kalau takut dengan adanya fitnah, kalau takut terjadi ancaman, terjadi cobaan, terjadi malapetaka bagi dirinya, ya. Makanya Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sama dengan mengungsinya Ashabul Kahfi. Tidak tahan dengan ancaman, tidak tahan dengan gangguan, cemooh, ya, yang akan dilakukan oleh masyarakat dan raja pada saat itu untuk menyelamatkan dirinya agar tetap beragama, beriman kepada Allah, maka mengungsi di sebuah gua. Ya. Tapi ada hadis yang mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladzi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergumul dengan manusia, dengan orang banyak, dan dia sabar dan dia bertahan disakiti oleh mereka, ya, ancaman mereka itu lebih utama daripada orang mukmin yang tidak berhubungan, yang tidak bergumul dengan orang banyak dan tidak sabar menahan penderitaan dari orang-orang lain itu. Jadi ya sing bagus ya wis, ayo kita hadapi bae wis. Kita hadapi bae. Ayo kita kumpul kalau wong akeh-akeh, sabar ketika kita disakiti oleh orang banyak. Ya. Tetap sing bagus ya kita karo wong akeh. Jadi ini jangan dijadikan patokan ya, bakal mengurus kita, ayo uzlah belah kita urip ning kene blenak mengkene saya uzlah bae misalnya sira dakwah ning siji tempat toli frustrasi akhir gampang uzlah, ya jangan mudah uzlah, jangan mudah mengasingkan diri. Ayo kita hadapi. Jadi uzlah itu, bolehnya uzlah itu apabila dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak, sangat-sangat darurat, karena takut tidak bisa mempertahankan agamanya, ya. Nah, yaitu contohnya seperti Ashabul Kahfi ini, takut nanti tidak bisa memegang imannya, maka dia akhirnya uzlah ke gua itu. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik
la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Watlulan maca sira Muhammad maing ayat uhya kang diwahyuaken apa ma ilaika maring sira bayane min kitab rabbika saking kitabe pangerane sira. La mubaddila oranana kang ganti iku maujud li kalimatihi maring pira-pira kalimae rabbik walan tajidah lan ora bakal nemu sapa sira min dunihi saking saliyane rabbik multahadan ay maljan tegese panggonan ngungsi wis sawise Gusti Allah nyeritakan mengenai cerita Ashabul Kahfi datang Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian Allah memberikan taujihat arahan kepada orang-orang mukmin dan kepada Kanjeng Nabi agar membaca Al-Quran, agar sabar duduk bersama dengan orang-orang fakir dan mau dan Allah akan menampakkan sesuatu yang hak menurut Allah dengan firman-Nya watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi walang tajida min dunihi multahada. Bacalah Muhammad kitab yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab yang diturunkan oleh Tuhanmu, oleh Allah. La mubaddil kalimatih, tidak ada yang bisa menggantikan kalimat Allah dan kamu tidak akan mendapatkan tempat mengungsi selain Allah. Wasbir nafsaka watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila likalimatihi walang tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wasbir lan sabara sira Muhammad nafsa ing awake sira ihbisha tegese ngkera sira ing nafsak. Wasbir lan sabara sira nafsaka ing atiye sira ihbisha tegese ngkera sira ha ing nafsak ma'alladina sertane wong akeh yad'una kang nyembah sapa alladin rabbahum ing pangerane alladin bil ghadati ing dalam waktu esuk wal 'ashyi lan sore yuriduna ngarepaken sapa alladzina yad'una bi ibadatin kelawan ibadah alladzin wajhahu ing zate Allah ta'ala mahluhur Allah la syai'a ora ana swiji-wiji ku maujud min a'radid dunya saking pira-pira banda dunia wahum utawi alladzin iku al fuqara pira-pira wong fakir orang-orang yang baru masuk Islam ya ja'atil mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang masih hatinya harus dibujuk, harus dikasihi karena baru masuk Islam, datang kepada Kanjeng Nabi. Datang kepada Kanjeng Nabi. Yaitu siapa? Uyainah ibnu Hisn al-Aqra bin Habis dan teman-temannya. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ya, innaka law jalasta fi sadril majlis wa nahaita anna haulah wa arwahi jibahim
ya'nuna Salman wa Badar wa fuqara al muslimin. Gampang kan wong sugih akhirnya manjing Islam arane Uyainah bin Hisn karo Aqra bin Habis. Kanjeng Nabi, coba sih sampean ku jago ni alepane kula ki wong sugih, wong hebat. Wis wong-wong fakir, para sahabat kang fakir-fakir, Salman, Abu Dzar, wis jadi baturi sampean karo kula be ambil sampean gagah. Coba sampean karo kula milu gagah yang kula wong sugih. Kan sih jadi baturi wis. Atau harus dipisah antara kelompok kula karo kelompokan Salman, Bilal, Abu Dzar, karena wong-wong bidue wis dipisah aja karo kula bareng. Ya, jalasna ilaika wa hadathnaka wa akhadna ma'ak. Lalu turunlah ayat watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila kalimati wa la min dunihi multahada. Muhammad, bacalah ayat ayat dari kitab Allah, tidak ada yang menggantikan kalimat-kalimat Allah, dan sabarlah, tahanlah bersama dengan orang-orang yang ibadah kepada Allah baik di waktu pagi dan sore, yaitu apa? Wong fakir kuwen. Orang-orang fakir itu. Faqaman nabiyyu yaltamisuhum hatta idza asabam fi akhul masjid yadhkurunallaha. Akhir apa? Kanjeng Nabi ngadeg nggulati wong-wong fakir ya. Sehingga ketika orang-orang fakir itu ada di belakang masjid di tempat yang jauh, dia Kanjeng Nabi ngawe-awe mene ya. Karena mereka itu orang-orang yang sudah lama masuk Islam dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana maning cerita Uyainah bin Hisn Al-Fazari datang kepada Kanjeng Nabi sebelum Islam, sebelum dia masuk Islam. Kanjeng Nabi sedang bersama dengan kelompok dari sahabat-sahabat yang fakir. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Di antaranya. Ya. Toli wong maukah Uyainah bin Hisn tekak karo paling Kanjeng Nabi, ama yu'dzika rihu haula. Kanjeng Nabi, sampean kumpul karo wong-wong kamu model mungkin kamrat sampean beli mambu tah. Masyaallah. Sampean enggak bau itu campur sama orang-orang yang fakir ini. Wa nahnu sadatu mudhar wa asyraf, kami adalah para pemimpin-pemimpin mudhar, para pembesar-besar mudhar. Fa in aslamna aslaman nas, kalau kami ini masuk Islam maka orang-orang akan masuk Islam. Wa ma yamnauna min ittiba'ika illa haula, tidak ada yang menghalangi kami untuk mengikuti engkau Muhammad kecuali karena mereka itu. Karena sampean yang kumpul karo wong-wong melarat, tadi akhirnya kula mong manjing Islam. Masyaallah, luar biasa. Yang sampean kumpul karo wong-wong mambu, wong-wong beli duwe, ya kula gengsi karo sampean. Gengsi, kan begitu kan? Biasa kan orang merasa kaya tidak mau mendekati orang yang bergaul dengan orang-orang miskin kan. Meskipun dia itu hebat, tapi kalau pergaulannya masih sama orang-orang miskin, semong temen lah, gengsi dong, kita sudah besar, sudah kaya, masa karo wong-wong miskin kumpulnya karo wong melarat, mong temen. Farahhum hatta nattabi'ak, coba si Muhammad singkirkan mereka itu, nanti kami siap mengikuti engkau. Au ij'al lahum majlisan walana majlisan, coba buat sampean nggawe dewek kan duwe majelis, kita duwe majelis. Lalu turunlah ayat wasbir nafsaka ma'al ladina, apa tahu terusnya?
yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum wala ta'dulan ajang liwati lan ajang liwati. Aitan sharif tegese mengo, aitan sharif tegese mengo apa ainaka mata lorone sira anhum saking alladzina da'una ubira den ibarataken apa bihima ainani ainaka an sahibi saking wong kang duweni ainaka, ya saking wong kang duweni ing ainaka. Turidu ngarepaken sapa sira zinatal hayati ing pepaes urip ing dalam dunia. Wala tuti'lan aja taat sapa sitlan aja taat sira man ing wong aghfalna kang lalekaken sapa ingsun qalbau ing atine man antikrina saking nuturaken saking nyebut saking eling ing isun ayil Qur'an tegese Qur'an saking eling ingsun al tegese Qur'an. Wa huwa uteman aghfalna iku Uyainah ibnu Hisn wa ashabul pira-pira sahabate pira-pira kancane Uyainah. Wattaba'a lan manusapa man hawahu ing hawa nafsune man fi syirki dalam syirik. Wa kana ana apa-apa amruhu perkara neman iku furutan liwati batas israfan tegese liwati batas israfan tegese liwati batas. Wala ta'du ainaka anhum Muhammad, jangan kau janganlah matamu keluar dari mereka, artinya janganlah kamu berpaling dari mereka itu, dari orang-orang fakir yang sudah menyembah Allah tiap pagi dan sore. Turidu zinatal hayatud dunya, di mana engkau lebih memilih perhiasan di dunia kumpul karo wong sugih. Jangan. Wala tuti'man awfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Jangan sampai matamu melewati untuk berpindah dari mereka, ya, sehingga engkau mencari orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang banyak. Artinya apa? Iki sebuah peringatan kepada Kanjeng Nabi, jangan engkau menghina orang-orang fakir karena keadaannya jelek, pakaiannya lusuh, ya, badannya bau, gitu. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nah, bareng ayat kin turun Kanjeng Nabi muji karo Allah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbiro nafsi ma'ah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan, yang mengadakan, yang membuat, yang menjadikan di dalam umatmu ada orang yang aku diperintah untuk mensabari diri menghadapi orang itu. Masya Allah. Kanjeng Nabi muji karo Gusti Allah sebab anane wong kang Kanjeng Nabi kudu nyabari awake kumpul karo wong kuwen. An asbiro nafsi ma'ah, man umirtu an asbiro nafsi ma'ah, ya itu apa? Anae wong-wong melarat kesuwun karo Gusti Allah sebab Kanjeng Nabi diperintah kongkon sabar kumpul karo wong melarat, karo wong biduwe. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Terus wa wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Muhammad, jangan sampai engkau mengikuti atau taat kepada orang yang aku dapati orang itu lupa, ya, lalen karo agama, lalen karo nyembah pangerane,
karena tungkul karo dunia, karena israf, karena berlebihan dalam pekerjaannya. Yaitu apa? Orang-orang kafir itu. Nah, ayat ini pertama Allah memberikan arahan kepada Kanjeng Nabi, yaitu satu, membaca Al-Quran dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Arahan yang kedua yaitu apa? Kanjeng Nabi diperintah untuk duduk bersama dengan orang-orang fakir, orang-orang lemah. Ayatnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya. Itu ayatnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Nah, terus yang ketiga diberi arahan oleh Allah, i'lanu maji'il haqqi wadihan ghar minallahi ta'ala, yaitu apa? Allah mengumumkan, Allah memberitahukan bahwa yang hak itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dawe wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qul ngucapa sira Muhammad lahu maring man wali ashabihi lan pira-pira kancane man, hadzal qur'anu utawi kila qur'an iku al haqqu kang hak min rabbikum saking pangerane sira kabeh. Faman mangkote sapane wong iku syaa ngarepaken sapa Allah sapa man fal yu'min mangka imana sapa man, waman utai sapane iku syaa ngarepaken sapa man fal yakfur mangka kufura sapa man. Lafad fal yakfur tahdidun iku meden-medeni lahum maring man syaa. Inna a'tadna lidzalimina narun ahata bihim. Ayat ini adalah menerangkan bahwa perkara hak telah datang dari Tuhanmu, ya. Bahwa yang datang dari Allah adalah merupakan hak. Bokatan sira gelemnya iman ya mangga, sing pengennya kufur terus ya mangga. Masya Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Muhammad katakan kepada orang-orang bahwa apa yang aku sampaikan, hadzal ladzi ji'tukum bih, apa yang aku datangkan kepada kalian adalah benar-benar dari Allah, adalah perkara hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini merupakan aturan yang benar, aturan yang paling maslahat untuk kehidupan. Kita kabeh urip kudu iman, kudu nurut, kudu melu Al-Quran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, serog sapa sing gelem imannya imana, sing ora gelem tetep kafir ya kafir asong. Fa ana fi ghinan min ankum. Katakan isun dibutuh. Masya Allah. Wa man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh berarti merupakan keuntungan baginya. Waman asaf alaih, barang siapa yang beramal jelek, berbuat kejelekan, maka sengsara baginya, maka menderita baginya. Tsumma yuhasibukum rabbukum ala a'malikum. Jangan tanya, nanti Allah akan menghisab kalian. Nah, jadi ini merupakan tahdid dan wa'id, merupakan ancaman, merupakan intimidasi kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti kepada Kanjeng Nabi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna udah ayatnya ini.
Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa wallahu a'lam bissawab.